Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Aninditya Putri Permatasari, NPM 10070320049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah perencanaan kota. Saya berasal dari kelas C. Untuk tugas besar ini, saya mengambil judul yaitu Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Untuk topik spesifiknya ada 4. Yang pertama, dirancang sesuai dengan kondisi alam. Yang kedua, pusat pengembangan wilayah baru dan mandiri. Yang ketiga, peluang ekonomi bagi keseluruhan, bukan hanya di Jakarta saja. Yang keempat, ibu kota Jakarta dinilai memiliki infrastruktur dan fasilitas yang sudah tidak memadai lagi. Latar belakang dari pemindahan ibu kota ini ada 5. Yang pertama, adanya fakta ketimpangan kepadatan dan pembangunan antara wilayah Indonesia Barat dan Timur selama ini sulit diatasi sejak era kolonial. Yang kedua, kawasan padat seperti Jakarta malah menjadi pusat perputaran 70% dari uang yang beredar di Indonesia. Yang ketiga, situasi ketimpangan kepadatan ini akan memicu adanya pemusatan investasi ekonomi di beberapa kawasan saja, sehingga tingkat kemiskinan Jakarta sangat rendah dibanding dengan daerah lain. Yang keempat, kelemahan manajemen kota Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Jawa. Yang kelima, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari kata memadai. Metode analisisnya, analisis atau pertimbangan yang digunakan dalam pembangunan ibu kota negara Indonesia ini meliputi analisis serta pertimbangan dalam aspek politik, analisis serta pertimbangan dalam aspek sosial ekonomi, dan analisis serta pertimbangan fisik dari wilayah yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Yang pertama, analisis serta pertimbangan sosial ekonomi, yang merupakan pertimbangan penting dalam pemindahan ibu kota, khususnya untuk mengurangi ketimpangan wilayah pada negara tersebut. Diharapkan dengan adanya pembangunan ibu kota baru dapat mengembangkan kawasan baru yang dapat mengurangi pemusatan kegiatan si lokasi ibu kota yang sama. Yang kedua, analisis serta pertimbangan fisik. Keterbatasan fisik pada ibu kota negara Indonesia yang lama, yaitu Jakarta, menjadi pertimbangan penting dalam pemindahan ibu kota negara baru. Salah satu contohnya ialah Jakarta yang sering mengalami bencana banjir serta lahan yang semakin berkurang. Dan yang terakhir, analisis serta pertimbangan politik. Dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia ini diperlukannya analisis serta pertimbangan dalam segi politik yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan Indonesia, membangun simbol kebangkitan negara, dan mempresentasikan lebih baik keragaman suku bangsa. Proses perencanaan atau perancangan ibu kota negara baru. IKN yang diberi nama Nusantara akan dilakukan pembangunan secara bertahap, mulai dari kawasan pusat pemerintahan yang terdiri dari Istana Presiden, kantor pusat pemerintahan, dan permukiman bagi pegawai negeri, TNI atau Polri, serta masyarakat umum. Istana Negara menjadi infrastruktur utama yang wajib ada saat dimulai pemindahan ibu kota. Kompleks Istana Negara yang akan dibangun ini di lahan seluas 100 hektar, jadi sebelumnya 55 hektar, yang nantinya akan mengakomodasi ruang terbuka hijau berupa botanical garden yang lebih besar. Kemudian untuk kawasan permukiman, Kementerian PUPR sendiri akan membangun 100.000 rumah, adapun total target populasi yang akan tinggal di IKN Nusantara mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045, sehingga membutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah. Kementerian PUPR juga tengah membangun bendungan yang diperlukan untuk menunjang pasokan air bersih bagi masyarakat di IKN Nusantara. Dan juga Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan infrastruktur lainnya. Berikut ini merupakan gambar perencanaan dari ibu kota negara baru yang akan dibangun, yang berjudul Negara Rimba Rusa. Nah, dalam ini terdapat 4 pilar desain ibu kota negara. Yang pertama ada jati diri bangsa, yaitu Indonesia sentris. Yang kedua, merayakan alam berkelanjutan. Yang ketiga, kota masa depan. Dan yang keempat, kota untuk dunia. Berikut ini merupakan visualisasi dari perencanaan ibu kota negara yang baru. Terdapat tempat untuk presiden, wapres, DPR, MA atau MK, serta ada juga monumen Pancasila di dekat Istana Presiden, dan juga adanya perumahan menteri, TNI dan Polri, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat banyaknya ruang terbuka hijau yang sangat bagus bagi
ruang terbuka hijau yang lebih banyak dibandingkan dengan di Jakarta. Untuk bentuk kolaborasinya ada Bapeda, ada Kementerian PUPR, Kepala Daerah, serta dinas-dinas terkait. Pembiayaan mengenai pemindahan ibu kota baru. Bappenas memiliki 2 skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota baru. Skema pertama untuk pemindahan yakni dengan total anggaran 466 triliun. Skema kedua membutuhkan biaya sebesar 323 triliun rupiah. Skema pertama, kebutuhan lahannya mencapai 40.000 hektar. Jumlah penduduk yang bermigrasi ke ibu kota yang baru mencapai 1,5 juta jiwa, yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI Polri. Untuk skenario kedua, luas lahannya lebih kecil, yaitu 30.000 hektar. Jumlah orang yang bermigrasi sebanyak 870 jiwa, yang terdiri dari instansi pemerintah yang sama dengan skenario yang pertama. Porsi pendanaan proyek itu tidak akan 100% mengandalkan APBN. Pemerintah akan melibatkan BUMN, swasta, maupun kerjasama pemerintah, badan usaha, atau KPBU. Yang berikutnya merupakan studi pembanding mengenai kasus lainnya, yaitu perencanaan pemindahan ibu kota negara Brazil. Latar belakang pemindahan ibu kota Brazil ini ialah ada beberapa hal. Yang pertama ada setiap hari kemacetan terus terjadi sehingga pembangunan sudah tidak bisa dilakukan lagi karena minimnya lahan. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi yang membesar yang tidak hanya di dalam kota tetapi di Rio dan daerah lainnya. Rio de Janeiro ini ialah salah satu kota di Brazil yang menjadi ibu kota negara bagian Rio de Janeiro. Namun pada tahun 1960, ibu kota negara Brazil dipindahkan ke Brasilia. Berikut ini merupakan gambar mengenai perencanaan pemindahan ibu kota Brazil. Yang ini merupakan kota Brasilia pada tahun 1960 dan yang bawahnya merupakan kota Brasilia pada tahun 2014 dan yang samping kanan ini merupakan kota Brasilia pada saat sekarang ini. Terlihat sudah banyak pembangunan-pembangunan yang sangat maju dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pembiayaan mengenai pemindahan ibu kota Brasilia ini, Brasil memindahkan ibu kotanya cukup jauh dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang terletak di tengah hutan Amazon. Pemerintah Brasil menghabiskan dana lebih sedikit, yakni 195 juta dolar Amerika Serikat, namun kini menjadi kota dengan PDB per kapita tertinggi di negara Samba. Pembangunan tersebut sudah mencakup kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Brasilia juga menjadi tempat bagi 124 kantor kedutaan besar asing. Di kota itu juga ada bandar internasional yang tersibuk ketiga di Brasil. Akan tetapi setelah pindahnya ibu kota ke Brasilia, terdapat berbagai masalah. Yang pertama adanya muncul permukiman kumuh di pinggiran Brasilia. Yang kedua, hilangnya ruang-ruang sosial yang merupakan akar budaya rakyat Brasil sebagai bangsa majemuk. Yang ketiga, pemerataan ekonomi yang menjadi alasan pemindahan. Nah, semua permasalahan ini muncul karena adanya proses pembangunan ibu kota Brasil yang terbilang sangat terburu-buru, yang seharusnya perlu perencanaan dan perhitungan lebih lanjut dan lebih matang. Munculnya Brasilia bahkan tidak membuat pertumbuhan ekonomi Brasil menjadi merata, malah justru sebaliknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.